Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F ingin mempresentasikan intangible assets. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Albani Fagata dengan NPM akhir 408. Saya Satrio Yoga Ditama, NPM akhir 155. Perkenalkan nama saya Della Safira dengan NPM Mahir 303. Saya Muhammad Wafi Nizar dengan NPM akhir 251. Saya Prilly Tanjung dengan NPM akhir 099. Ini sekarang kita lanjut ke soal P12.2, Accounting for Patents. Jadi di sini kita disediakan beberapa data, dan kemudian kita disuruh untuk mencari carrying value of patent nomor 578 setiap tanggal tanggal 31 Desember 2016 sama 31 Desember tahun 2020. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri itu, yang bagian A, kita harus mencari biaya untuk memperoleh paten pada Januari 2016. Nah, itu kita dapat hasil 59.500 dolar Hong Kong. Nah, amortisasi tahun 2016 sendiri itu kita dibagi dengan 17 tahun umur manfaat. Nah, 17 tahun itu dapat dari soal cu asumsi useful life of 17 years. Nah, ini ada di sini datanya. Itu kita bagi dengan 17, dapat hasil 3.500. Nah, kemudian nilai buku pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2016 sendiri dapat hasil 56.000, 59.500 kita kurangi dengan 3.500 dapat hasil 56.000. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang B. Kita disuruh untuk mencari carrying value tahun 2020 tanggal 31 Desember bulan Desember. Nah, untuk mencari carrying value pada tahun 2020, kita harus mencari tahun 2017, 18, sama 19. Nah, nilai buku paten pada tahun 2017 itu tadi sudah diketahui sebesar 56.000 dolar Hong Kong. Nah, amortisasi tahun 2017 itu kita cari dengan 59.500 dolar Hong Kong tadi, kita bagi dengan 17 tahun umur manfaat. Nah, 17 tahun umur manfaat ini kita dapat dari soalnya, sudah diketahui. Nah, kemudian kita dapat hasil 3.500 dolar Hong Kong. Nah, amortisasi tahun 2018 juga sama, kita dapat hasil 3.500. Nah, kemudian akumulasi amortisasi tahun 2017 dan 2018 itu kita dapat hasil 7.000. Nah, nilai buku pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2018 sendiri kita dapat hasil 49.000. Dapat dari 56.000 dolar Hong Kong kita kurangi dengan 7.000. Nah, kemudian biaya pengembangan yang dikapitalisasi per April 2019 itu sebesar 49.000. Nah, amortisasi tahun 2019 itu biaya baru dikapitalisasi dibagi umur manfaat baru 14 tahun. Nah, kenapa 14 tahun? Karena sudah dipakai sebanyak 3 tahun. Mulai dari 17 tahun kita kurangi 3 tahun karena sudah dipakai sebanyak 3 tahun. Jadi sisanya 14 tahun. Nah, itu kita kalikan 2 karena diasumsikan itu sebanyak 2 semester. Nah, 49.000 dolar itu kita eh, dibagi 14, kemudian dikali 2 dapat hasil 7.000. Nah, untuk amortisasi tahun 2020 juga sama, 49.000 kita bagi 14, kemudian dikali 2. Nah, kemudian kita akumulasikan dapat hasil sebesar 14.000. Nah, nilai buku tahun 2020 tanggal 31 dan bulan Desember kita dapat hasil 84.000 dolar Hong Kong. Baik, yang selanjutnya itu ada eh, P, jawaban dari P12.2 yang bagian C. Ini disuruh menghitung nilai buku untuk tanggal 31 Desember 2023. Seperti yang telah dihitung teman saya sebelumnya, yaitu nilai buku untuk tahun
2020 itu menghasilkan 84.000 dolar. Lalu pada soal itu untuk amortisasi per tahun untuk 1 Januari 2021 itu diubah menjadi 5 tahun untuk masa manfaat itunya. Jadi untuk amortisasi per tahun dari 2021 sampai tahun 2025 ini yaitu membagi nilai buku yang telah dihitung oleh rekan saya sejumlah 84.000 tadi dibagi 5 tahun menghasilkan amortisasi per tahunnya yaitu 16.800 dolar. Lalu untuk menghitung nilai buku untuk tanggal 31 Desember 2023 yaitu tinggal mengurangkan dari nilai amortisasi per tahunnya. Nilai buku pada tanggal 1 Januari 2021 ini sama dengan nilai buku 2020 yaitu 84 eh, ribu dolar. Lalu untuk amortisasinya ini sebenarnya amortisasi per tahunnya tinggal dikalikan 3 saja yaitu menghasilkan amortisasi untuk 3 tahun itu yaitu 50.400 sehingga nilai buku pada tanggal 1 Januari 2020 dikurangi dengan amortisasi per tahun yang dikalikan 3 tadi 50.400 pengurangannya yaitu menghasilkan nilai buku pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar 33.600 dolar. Untuk berikut, soal dari P12.3 dapat dilihat dari sini. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian P12.3 yang bagian A, yakni terdapat franchise uang muka 15.000 dolar, total biaya perolehan franchise 15.000 dolar, ditambah 43.700 dolar, menghasilkan 58.700 dolar. Untuk amortisasi tahun 2002, 58.700 dolar dibagi nilai amortisasi yang menghasilkan 5.870 dolar. Nilai buku per 31 Desember 2022 yakni 58.700 dolar dikurangi 5.870 dolar menghasilkan 52.830 dolar. Untuk yang kedua, paten biaya R dan D sebesar 65.000 dolar. Biaya hukum dan pendaftaran 17.600 dolar. Amortisasi tahun 2002 yaitu 17.600 dibagi 8 menghasilkan 2.200 dolar. Nilai buku per 31 Desember 2002 17.600 dikurangi 2.200 dolar menghasilkan 15.400 dolar. Merek dagang yakni harga pembelian 36.000 dolar, total biaya perolehan 36 dolar dikurangi ditambah 10.200 dolar sama dengan 46.200 dolar. Amortisasi per tahun 46.200 dolar dibagi 20 menghasilkan 2.310 dolar. Akumulasi amortisasi dikurangi 4 tahun yakni 4 tahun dikali 2.310 dolar menghasilkan 9.240 dolar. Nilai buku per 31 Desember 2022 46.200 dolar dikurangi 9.240 dolar yang menghasilkan 36.960 dolar. Baik, saya selanjutnya ada jawaban di bagian B sesuai dengan yang ada di tabel. Nah, di sini ada keterangannya warlaba biaya awal terdiri dari uang muka 15.000 dolar atau dibayar langsung dan nilai kini dari angsuran 4.200 dolar. Karena tidak ada kewajiban jasa masa depan dari warlaba, seluruh jumlah dikapitalisasi sebagai aset
tak terwujud akan diamortisasi selama 10 tahun. Royalti warlaba merupakan biaya variabel berdasarkan pendapatan tidak kapitalisasi, tapi langsung diakui sebagai beban saat terjadinya. 5% dari $900.000 pendapatan tahun 2022 sama dengan $45.000. Paten biaya eksperimen $55.000 dibebankan langsung karena paten belum layak secara ekonomi pada saat biaya tersebut terjadi atau mengacu pada IAS 38 atau PSAK 19. Hanya biaya hukum dan pendaftaran $17.000 yang dikapitalisasi dan diamortisasi selama 8 tahun. Merek dagang biaya litigasi $10.200.000 pada 1 Juli 2022 dikapitalisasi karena litigasi berhasil mempertahankan hak atas merek dagang. Diamortasi berdasarkan sisa masa manfaat merek sejak litigasi atau 20 tahun yang lalu. Selanjutnya di sini ada soal disuruh tentukan yang A dan nilai goodwill yang diakui dalam akuisisi ini, yang B ada nilai buku masing-masing aset tak berwujud setelah akuisisi, yang C ada besarnya amortisasi untuk hak paten dan hak cipta pada tahun 2024, yang terakhir D ada jurnal akuntansi untuk pengakuan aset tak berwujud dan goodwill pada saat akuisisi. Di sini ada jawaban yang A, yaitu nilai goodwill yang diakui. Harga perolehan PT Sinar Terang 2.800.000, buka kurung 2 juta tunai plus 800 utang. Nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi Rp 2.500.000, buka kurung 400 juta, merek dagang plus 120 juta hak paten, plus 40 juta hak cipta, plus aset lain yang tidak disebutkan. Goodwill sama dengan Rp 2.800.000 dikurangi 2.500.000 sama dengan 300 juta. Jadi nilai goodwill yang diakui dalam akuisisi ini adalah 300 juta. Yang B, nilai buku masing-masing aset tak berwujud setelah akuisisi. Nilai buku aset tak berwujud setelah akuisisi adalah nilai wajar pada saat akuisisi karena metode akuisisi yang digunakan adalah metode fair value. Merek dagang 400 juta, hak paten 120 juta, hak ciptanya 40 juta. Selanjutnya yang C, besarnya amortisasi untuk hak paten dan hak cipta pada tahun 2024. Hak paten sama dengan memanfaatkan tersisa 3 tahun dari saat akuisisi. Nilai buku 120 juta, amortisasi tahunan sama dengan 120 juta per 3 tahun, sama dengan 40 juta. Amortisasi tahun 2024 yaitu 40 juta. Hak cipta, masa manfaat tersisa 2 tahun dari saat akuisisi. Nilai buku Rp 40 juta, amortisasi tahunan 40 juta per 2 tahun sama dengan 20 juta. Amortisasi tahun 2024 yaitu 20 juta. Dan terakhir, D, jurnal akuntansi untuk pengakuan aset tak berwujud dan goodwill saat akuisisi. Jadi aset tak berwujud merek, dagang, debit 400 juta, aset tak berwujud hak paten 120 juta, aset tak berwujud hak cipta 40 juta, dan goodwill 300 juta.
Angka pada kolom aset lain harus disesuaikan dengan selisih antara harga perolehan Rp 2.800.000 dan total nilai wajar aset yang sudah dicatat, merek dagang, hak paten, hak cipta, dan goodwill. Jika ada aset lancar lain, maka aset tersebut harus dicatat secara terpisah. Jika terdapat selisih yang tidak dapat dijelaskan, maka selisih tersebut akan dimasukkan ke dalam goodwill. Aset tak berwujud hak ciptanya 40 juta, goodwill-nya 300 juta, aset lainnya itu tidak ada, utangnya 800 juta, dan kasnya 2 juta. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.